أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Para peserta daurah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan masuk pada materi ilmu nahu yang kedua, yaitu kalimah dan pembagiannya. Kalimah dalam bahasa Indonesianya disebut kata. Menurut ilmu nahu ada 3. Pertama isim, kata benda. Kedua fi'il, kata kerja. Ketiga huruf, kata bantu. Isim yang perlu dipahami di dalam ilmu nahu, yang pertama muzakkar dan muannas. Muzakkar menunjukkan laki-laki, muannas menunjukkan perempuan. Contoh muzakkar: Ahmadu, Ahmad; Salimun, Salim; Kitabun, Kitab. Yang kedua contoh muannas: Fatimatu, Fatimah; Sholihatun, Sholehah; Jamilatun, cantik. Yang kedua isim dari segi bilangan ada mufrad, musanna, dan jamak. Mufrad menunjukkan satu, seperti masjidun, satu masjid. Musanna menunjukkan dua, seperti baitani, dua rumah. Ciri musanna sebagaimana yang sudah kita ketahui ada 2, alif nun dan ya nun. Ketiga jamak: muslimuna, orang-orang muslim laki-laki; mukminatun, orang-orang mukmin perempuan; auladun, anak-anak. Jamak ada 3, yaitu mudzakkar salim, muannas salim, dan taksir. Yang ketiga isim juga ada yang sahih, huruf akhirnya huruf sahih; ada yang mu'tal, huruf akhirnya ada huruf ilat, alif waw ya; dan ada yang mamdud, yaitu hamzah sebelumnya alif. Waladun, anak, contoh yang sahih. Zaidun, Zaid, contoh sahih. Isa, Yusra, Al-Qadi, Ar-Raji, ini contoh yang mu'tal karena di akhirnya ada huruf ilat. As-sama'u, as-sahra'u, ini contoh mamdud karena akhirnya hamzah sebelumnya alif. Kemudian isim yang akan kita bahas di ilmu nahwu ada juga yang disebut isim ma'rifat dan nakirah, munsharif dan ghair munsharif, al-asma'ul khamsah, kemudian mabni dan mu'rab. Isim-isim ini akan kita bahas secara khusus. Lalu fi'il yang sudah kita pelajari di ilmu shorof ada fi'il madi, mudhari amr. Contoh nasara yansuru, unsur; anzala yunzilu, anzil; ijtahada yajtahidu, ijtahid. Ada juga fi'il sahih dan mu'tal. Sahih tidak ada huruf ilat, mu'tal ada huruf ilat. Contoh sahih: sami'a, syariba, akala, qara'a, marra, farra. Untuk contoh mu'tal: wa'ada, qoma, roma, tawa, waqa. Fi'il juga ada yang jamid, tidak bisa berubah, seperti ni'ma, bi'sa, laisa. Kebalikannya muttasharrif, yaitu bisa berubah, seperti jama'a, jalasa, saqata, sakata, dan sobaro. Fi'il juga ada yang tam, muttasharrif tam, perubahannya sempurna, seperti nama, zaro'a, mana'a, kataba. Ada juga muttasharrif yang nakis, seperti kada, yakadu, ausyaka, yushiku. Lalu fi'il juga ada yang lazim dan muta'addi. Lazim membutuhkan fa'il saja, seperti hazina,
fariha nama. Ada juga fi'il muta'addi yang butuh terhadap maf'ul bih seperti doroba memukul, nasoro menolong, akala makan, syariba minum. Itulah ringkasan pembahasan isim dan fi'il yang sudah kita pelajari pada pembahasan ilmu shorof. Untuk huruf, ini adalah kata bantu. Nanti banyak macamnya akan kita bahas secara lebih khusus ya. Berikutnya, isim dari segi tentu dan tidak tentu, ada isim nakiroh dan isim ma'rifah. Secara sederhana, isim nakiroh adalah menunjukkan sesuatu yang tidak tentu, belum pasti maknanya. Cirinya tidak ada alif lam. Contoh, bahrun laut, jabalun gunung, ma'un air, nahrun sungai, syamsun matahari, qamarun bulan. Isim-isim ini kita sebut isim nakiroh karena tidak ada alif lam. Kebalikan nakiroh adalah ma'rifat. Isim ma'rifat ada 7. 1. Isim alam, menunjukkan nama tertentu. Contoh, Aliun, Zaidun, Maryamu, Zainabu. Abdullah ibnu Abbas, Zainuddin. 2. Isim domir atau kata ganti. Contoh, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. 3. Isim isyarah, kata tunjuk. Contoh, hada, hadani, haulai, hadihi. 4. Isim mausul, kata sambung. Seperti alladhi, alladani, alladina, allati, allatani, allati. 5. Isim yang diawali alif lam seperti ar-rajulu, al-waladu, al-madinah. 6. Idofah atau bersandar kepada isim ma'rifat. Baitullahi, Rasulullahi, kitabuhum. Yang ketujuh, nakiroh maqsudah. Contoh, ya waladu, ya tolibu. Itulah garis besar dari macam-macam isim ma'rifat. Sekarang kita akan merinci isim-isim ma'rifat. Yang pertama isim domir. Jadi isim domir itu adalah kata ganti. Secara garis besar ada domir munfasil yang terpisah. Kebalikannya domir muttasil yang bersambung. Domir munfasil ada 2, rofa dan nasob. Kemudian muttasil ada 3, bersambung dengan isim, dengan fi'il, dan dengan huruf. Nah, kita bacakan rincian dari isim domir tersebut. Kita awali dari domir munfasil. Yang pertama domir rofa munfasil. Kita sebut saja dulu ini namanya domir rofa munfasil. Untuk artinya silahkan dipelajari ya. Saya bacakan Arabnya saja. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Itu disebut domir rofa munfasil. Yang kedua domir nasab munfasil. Contohnya iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Jadi domir ini termasuk isim ma'rifat. Kemudian ada juga domir muttasil, bersambung. Ada yang bersambung dengan isim, dengan fi'il, dan dengan huruf. Yang dengan isim, contoh misalnya baitu, baituhu, baituhuma, baituhum, baituha, baituhuma, baituhunna, baituka, baitukuma, baitukum, baituki, baitukuma, baitukunna, baiti, baituna. Yang bersambung dengan fi'il, contoh nasorohu, nasorohuma, nasorohum,
nasoroha, nasorohuma, nasorohunna, nasoroka, nasorokuma, nasorokum, nasoroki, nasorokuma, nasorokunna, nasoroni, nasorona. Contoh yang bersambung dengan huruf minhu, minhuma, minhum, minha, minhuma, minhunna, minka, minkuma, minkum, minki, minkuma, minkunna, minni, minna. Nah, untuk domir-domir ini harus kita kuasai ya, karena memang di dalam teks-teks berbahasa Arab banyak kita jumpai contoh-contoh domir. Berikutnya yang termasuk isim ma'rifat adalah isim isyarah. Isim isyarah itu tidak banyak ya, jadi ini harus kita hafalkan agar memudahkan kita di dalam memahaminya, yaitu hada, hadani, haulai, hadihi, hatani, haulai, dzalika, dzanika, ulaika, tilka, tanika, ulaika, huna, hunaka, hunalika, samma. Ini disebut isim isyarah, kata tunjuk. Ada yang dekat, yaitu hada, hadani, haulai, hadihi, hatani, haulai. Ini untuk jarak dekat, kata tunjuk yang dekat. Ada yang jauh, yaitu hdanika, ulaika, tilka, tanika, ulaika. Kemudian termasuk juga isim ma'rifat adalah isim mausul, kata sambung ya, yaitu isim mausul juga tidak banyak, ini hanya ini saja. Alladzi, alladhani, alladhina, allati, allatani, allati. Kemudian man, ma, za, ayu, dzu. Ini pembagiannya ada dua, ada mausul khos, khusus untuk mausul saja, ada 6, alladzi, alladhani, alladhina, allati, allatani, allati. Ada juga mausul mustarok, bisa isim mausul, bisa juga yang lain. Dari 7 sampai 11, man, ma, za, ayu, dzu. Itu disebutnya mausul mustarok. Nah, sekarang kita akan coba praktek memahami isim ma'rifat dan nakirah di dalam Al-Quran. Ini kita lihat surat Al-Bayyinah ayat 1 sampai 5. Kita fokus pada isim yang digaris bawahi. Ayat 1, alladzina. Ini isim ma'rifat, termasuk isim mausul. Kafaru, di sana ada wawu. Wawu itu domir. Wawu di sini disebut domir muttasil bersambung dengan fiil. Kemudian ahlil kitabi, ahli disebut isim ma'rifat karena bersandar kepada al-kitabi. Al-kitabi isim ma'rifat karena alif lam. Al-musyrikin isim ma'rifat ada alif lam. Munfakin ini isim nakiroh ya, karena tidak ada alif lam. Kemudian ta'tiyahum, hum di sana adalah domir. Domirnya domir muttasil bersambung dengan fiil. Al-bayyinah isim ma'rifat karena ada alif lam. Rasulun ini isim nakiroh karena tanwin, bukan karena tanwin ya, karena tidak ada alif lam. Allahi ini isim ma'rifat karena Allah itu termasuk isim alam, nama yang sudah tentu. Suhufan dan mutahharatan ini termasuk isim nakiroh karena tidak ada alif lam. Fiha, nah di sana ada ha. Ha itu termasuk domir. Domirnya disebut muttasil karena bersambung dengan huruf fi. Kutubun qayyimatun, kedua-duanya adalah isim nakiroh karena tidak ada alif lam. Ayat keempat, alladzina isim ma'rifat karena termasuk isim mausul. Utu ada wawu, wawu di sana domir. Domirnya muttasil bersambung dengan fiil. Al-kitaba isim ma'rifat karena ada alif lam. Kemudian ma di sana
adalah isim mausul ya, kata sambung. Kemudian hum termasuk isim domir muttasil yang bersambung dengan fiil yaitu ja'at. Al-bayyinah termasuk isim ma'rifat cirinya alif lam. Umiru ada wawu, wawunya wawu domir muttasil termasuk isim ma'rifat. Liya'budu ada wawu lagi, domir muttasil yang bersambung dengan fiil. Allaha isim ma'rifat karena termasuk isim alam, nama yang sudah tentu. Mukhlisina tidak ada alif lam berarti termasuk nakiroh. Hu ya, hu itu isim ma'rifat karena domir di sini bersambung dengan huruf. Ad-dina ada alif lam berarti isim ma'rifat. Hunafa'a ini tidak ada alif lam berarti termasuk nakiroh. Yuqimu di sana ada wawu lagi, wawunya wawu domir, domirnya domir mutasil bersambung dengan fiil. As-sholata ada alif lam isim ma'rifat. Kemudian yu'tu wawu lagi, domir mutasil bersambung dengan fiil. Az-zakata isim ma'rifat tandanya ada alif lam. Kemudian zalika isim ma'rifat ini termasuk isim isyarah. Dinu adalah isim ma'rifat karena diidopatkan bersandar kepada al-qayyimah isim ma'rifat. Jadi isim yang diidopatkannya. Kemudian al-qayyimati adalah isim ma'rifat tandanya alif lam. Nah, pada bagian ini yang ingin ditekankan untuk para peserta daurah, silahkan dikuasai ya pembagian isim-isim ma'rifat dan usahakan hafal apa saja yang termasuk isim domir, isim isyarah, dan isim mausul, karena ini akan memudahkan kita untuk memahami materi yang selanjutnya. Demikian untuk uraian materi ilmu nahu yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين